Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam hidup ini kita tidak pernah keluar dari lingkaran takdir. Berbagai cobaan, ujian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hal itu sungguh telah termaktub di Lauhil Mahfuz. Yang menjadi permasalahan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian atau sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kurang menyenangkan, ya, yang menyakiti kita, yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai. Apakah kita berkeluh kesah? Apakah kita mencaci maki? Apakah kita menghujat Allah Subhanahu wa taala? Seorang mukmin yang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak satu pun musibah yang terjadi permukaan bumi dan yang menimpa diri kalian kecuali telah termaktub di Lauhil Mahfuz. Dan itu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, sikap kita bagaimana? Di antara hal yang mungkin tidak kita senangi apa sedang kita jalani, pandemi COVID-19, Corona. Oleh karena itu, sekurangnya ada 6 poin penting yang harus kita yakini dalam setiap kejadian, setiap hal yang terjadi, takdir yang Allah telah tentukan yang menimpa diri kita atau orang lain. Yang pertama, kita meyakini, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadati. Persaksian tauhid. Kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah dengan takdir Allah dan Allah yang menentukannya. Tidak ada yang bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang beriman hendaklah meyakini bahwa dalam setiap kondisi keadaan tersebut tetap kita senantiasa menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensinya kita selalu kembali kepada Yang Maha Kuasa, Rabbul Alamin. Ini yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Persaksian yang kedua yang harus selalu kita hadirkan dalam diri kita bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua adalah keadilan. Tidak ada kezaliman dalam hal itu. Semua pasti ada hikmah. Allah Maha Adil. Oleh karena itu di antara doa yang diucapkan Nabi SAW, dalam konteks apa yang menimpa seorang mukmin, dia meyakini bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Adlun fiyya qada'uk, ya Allah, takdir dan qada'mu itu maha adil bagiku. Tidak ada kezaliman. Itu kita yakini. Yang ketiga, jamaah dan para besar rahimakumullah, kita selalu meyakini, berikrar bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Kita ketahui atau tidak, karena tidak ada perbuatan Allah yang mengandung kejelekan. Tidak ada keputusan Allah yang mengandung kezaliman. Semua penuh dengan hikmah, karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang maha bijaksana. Perbuatan Allah penuh dengan hikmah dan keadilan. Kendati dalam pandangan manusia yang sangat relatif, mereka membagi apa yang mereka hadapi dalam hidup, ada yang baik, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang jelek. Itu dalam pandangan mata manusia, dalam pandangan pikiran manusia yang relatif. Adapun di sisi Allah yang Maha Kuasa, semua adalah kebaikan, penuh dengan hikmah. Yang selanjutnya, hendaklah kita meyakini dalam setiap takdir yang telah Allah tentukan,
dan qada yang telah Allah putuskan, pasti di sana terkandung rahmat. Rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, yang maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku yang meliputi segala sesuatu. Dalam takdir apapun, apalagi kebaikan, dalam hal yang mungkin dalam pandangan kita suatu hal yang tidak menyenangkan, yang menyakiti kita, semua itu pasti terdapat dalam rahmat Allah. Bahwa apa yang Allah takdirkan yang menimpa diri kita, sesungguhnya masih ada di sana rahmat Allah, kasih sayang Allah. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku, ya, sungguh maha sayang, mengasihi, ya, merahmati dalam setiap takdir yang Allah kehendaki. Itu kita yakini. Maka apa yang Allah takdirkan, kita masih mampu untuk memikulnya. Tidak seketika kita melakukan sesuatu, karena perlu kita memahami apa yang sesungguhnya menimpa diri kita adalah juga ulah tangan kita juga. Tapi kendati demikian, dalam apa yang Allah takdirkan yang menimpa diri kita, tetap masih ada rahmat dan kasih Allah. Tidak semerta-merta Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan cobaan dan ujian yang menghancurkan kita, membinasakan kita. Tidak. Masih diuji, ujian yang ringan, dan dibuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Itulah harap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya kita meyakini dan kita harus selalu memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Baik dan jeleknya, dalam perbuatan Allah tidak ada yang jelek. Tapi dalam pandangan kita sebenarnya utarakan tadi hal yang relatif. Tapi dalam semua kejadian itu, semua apa yang ditakdirkan oleh Allah itu sungguhnya tidak terlepas dari sifat Allah yang maha sempurna, nama Allah yang terbaik, perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna yang berhak untuk dipuji dalam setiap kondisi dan keadaan. Nikmat, kita memuji Allah. Mendapatkan cobaan, kita memuji Allah, karena semua hal itu penuh dengan hikmah, sehingga Nabi SAW selalu memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Yahmadullah fi kulli hini, yahmadullah fi kulli ahwali. Selalu memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Dan yang terakhir, kita meyakini bahwa kita ini hamba Allah. Jika kita meyakini sebagai hamba Allah, maka kita harus taat dan menerima keputusan Allah sebagai malikuna yang menguasai kita, yang mengatur urusan kita. Sehingga keputusan Allah, hukum Allah, baik secara syariat, agama, atau hukum secara takdir, pasti akan berlaku bagi kita. Pasti akan berlaku. Madin fiya hukmuk, berlaku bagiku keputusanmu ya Allah. Baik keputusan dari sisi agama, perintah Allah yang wajib kita tunaikan, atau keputusan dari sisi takdir yang wajib kita terima, itu akan berlaku. Karena kita tempat, kita objeknya, kita yang melaksanakan. Maka disinilah kita menghadirkan makna ubudiyah tadi. Kita hamba Allah yang tidak perlu kita berkeluh kesah, nggak perlu mengkritisi Allah, nggak perlu menyalahkan Allah. Tapi kita yang harus mengintrospeksi diri, kita yang harus selalu membenahi diri, dan kita yang harus selalu ingat akan rahmat Allah, karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya. Maka dalam setiap kondisi dan keadaan, kita selalu dalam keadaan baik bila kita menyikapinya dengan benar sesuai dengan tuntunan dan 6 poin yang diutarakan tadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki sikap yang bijak, yang selalu bertahmid kepada Allah, yang mengakui sebagai hamba dan mentauhidkan Allah, serta meyakini bahwa semua keputusan adalah maha adil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang selalu memuji Allah dan sabar dalam menghadapi berbagai rintangan dan problematika hidup ini. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.